Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata 'ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Kalapas beserta jajarannya, yang saya hormati juga seluruh teman-teman yang hadir dalam majelis untuk periode ini. Tidak lupa saya mengucapkan kepada saudara saya, sahabat Husan. Beliau ini sangat pede ya kalau kita lihat pakai atribut Ansor. Meskipun mungkin saya aktif di NU itu umurnya lebih senior dari sahabat Husan, tapi beliau dalam aktivitas di dalam kiprah di NU itu lebih senior beliau. Kalau beliau usia SMP sudah aktif di NU. Kalau saya baru setelah kuliah baru aktif di NU. Sahabat-sahabat sekalian, diundang kembalinya kelingan. Waktu setelah ditelepon sahabat Husan tadi kelingan Kalapas. Saya pernah diundang acara pengajiannya adik-adik Pagar Nusa. Pada saat itu sebelum pengajian ada penampilan. Jadi ono hang diantem kayu, wah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ono hang ndase ngepruk bapakku, wes pecah. Saya ikut panas. Terus saya minta gembok, wes gembok ini 5. Nah, 5 tak baca-bacain Fatihah, terus kemudian beberapa ayat Al-Quran. Saya gini kan langsung badan ku ini tak tok ngene-ngene, ini bahaya. Saudara-saudara semuanya, sahabat-saudaranya, sahabat dan saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena malam hari ini kita bisa berkumpul, bersolawat bareng, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Kita bersama-sama ngaji bareng. Mugi-mugi apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita bahas nantinya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dua hal nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama itu sehat, yang kedua sempat. Ini yang sering kita lupakan. Kalau orang sehat itu gak akan terasa nikmat sehat sebelum kalau dia merasakan sakit. Ojo nyacak apa sehat, ojo nyacak nopo nggih? Rokokan sampurna, kopi, ya. Terus ono gorengane. Ya. Minum aqua putih, mangan ambil sego di sambel tok. Iku wis enak. Apa awak sehat? Ojo nyacak wedang jahe. Biasanya kalau ceramah wedang jahe. Dan ini tidak sehat. Minum putih tok nek wis. Ini nikmatnya sehat. Alhamdulillah kita malam hari ini bukan hanya sehat, tapi juga diberi nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama, yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sampai kumpul di sini ini secara tidak sadar yang mengumpulkan adalah Allah. Yang menggerakkan hati sampeyan hadir ke sini juga Allah.
Ini tanda bahwasanya sampeyan termasuk orang-orang yang dikehendaki menjadi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu pasti pernah mengalami yang namanya masa suram. Pasti hidup itu ada naik, ada turun, kadang kala di atas, kadang kala di bawah. Warga binaan ketika di sini itu cuma siji, krono apa? Apes ya lah. Krono apes. Kalau di luar sana yang berbuat kriminal itu lebih banyak enggak? Banyak. Apa kalau begini? Durung apes. Karena pas apes. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini semua atas pengawasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Oleh polisi ada yang luput, tentara ada yang luput. Kalau pengawasan Allah, pengawasan mereka, tidak ada yang bisa luput. Alhamdulillah. Kalau seandainya Allah itu seperti pengadilan di dunia, setiap berbuat jahat diadili, berbuat jahat diadili langsung, mungkin hari ini kita nggak akan di sini. Kenapa? Kalau setiap kesalahan dosa kita seandainya langsung diadili sama Allah, mungkin saya nggak akan bicara di sini, dan sampeyan juga nggak akan berada di sini. Mungkin hari ini kita sudah ada di kuburan. Mungkin hari ini kita sudah dimasa oleh warga. Mungkin hari ini kita sudah stroke. Gara-gara apa? Saking akeh dosa. Tapi kenapa kita hari ini masih hidup? Hari ini kita masih sehat, masih bisa lagi, ya, masih bisa makan enak. Kenapa? Alasannya soalnya awak dhewe magi dikei kesempatan berbuat baik. Titik itu sudah disadari atau tidak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh istri, keluarga, putra putri, keturunan, para sahabat, para tabi'in, para pengikut hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pesannya penguatan aswaja. Makanya saya bawa kitab ini namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Beliau ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Yang menarik di dalam kitab ini, ketika awal saya baca, ada kata-kata bahwasanya nih, laqad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman salifah muttafiqil ara wal madhab. Dulu sebelum ada NU, sebelum Mbah Yai Hasyim membuat NU, katanya Mbah Hasyim di kitab ini, pada zaman dulu penduduk Jawa, maksudnya Indonesia dalam keseluruhan, karena Indonesia waktu itu belum terbentuk, ini semuanya sepakat dan berdasar satu madhab, satu manhaj, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti yang diajarkan oleh Wali Songo, turun temurun ya iku, gitu. Kemudian ada keresahan yang dialami, yang dirasakan oleh Mbah Yai Hasyim. Kata beliau, "Tsumma innahu hadatsa fi 'ami 1330 Ahzab Mutanawiyah, baru sekitar tahun 1330 Hijriah. 1330 Hijriah ini kalau Masehinya sekitar 1912. Pada tahun 1912 muncullah paham-paham yang macam-macam, terutama lahir di negara Arab. Maka dari itu sejak zaman itu, tahun-tahun itu ya, mulai tahun 1910 sampai ke belakang, itu banyak pelajar-pelajar Islam dari tanah Jawa, dari tanah Indonesia itu pulang. Kenapa? Karena di Arab sudah kondisinya tidak kondusif, ya. Pada saat itu yang berkuasa adalah Turki Utsmani, ya. Kemudian bergejolak di tanah Arab, maka kelompoknya atau santri-santri seperti Mbah Yai Hasyim, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Mahfud Termas, Mbah Yai Nawawi Banten,
Mbah Kiai Haji siapa? Kiai Arsyad Banjarmasin, Syekh Khotib Minangkabau, itu semuanya berbondong-bondong pulang. Kemudian merasakan keresahan ini. Apa kata Mbah Yai Hasyim dalam kitab ini? Di antara kelompok-kelompok yang sing macem-macem itu ada pengikut yang beraliran atau mengikuti pemikiran Rasyid Ridho sama Muhammad Abdul dan mengadopsi pemikiran dan mengembangkan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, atau kita sebut paham Wahabiyah. Apa itu paham Wahabiyah? Di antaranya mereka itu suka menyalah-nyalahkan. Yang paling besar saat itu isu yang dihembuskan adalah haram ziarah ke kuburan Nabi ke Madinah pada saat itu. Padahal pendapat ini belum ada. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Jadi mereka berani memfatwakan bahwasanya haram hukumnya ziarah ke makam Nabi pada saat itu, gempar. Nah, kalau saya baca di dalam kitab ini, salah satu latar belakang Mbah Yai Hasyim membuat Nahdlatul Ulama karena beliau khawatir kalau faham yang ada di Arab ini sampai disebarkan di Indonesia. Makanya beliau membuat jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Ini pada tahun 1330 atau 1912 Masehi. Itu sudah ada kekhawatiran dari Mbah Yai Hasyim. Lalu apa kabar 100 tahun lebih kita ada sekarang ini? Apa enggak lebih meresahkan? Lebih meresahkan lagi. Ya. Pada kitab yang lain saya baca di karyanya Mbah Yai Marzuki Mustanad, itu beliau mempunyai kitab namanya Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Di dalam pembukaan kitab tersebut Yai Marzuki menyebutkan dengan bahasa Arab ini bahwasanya pada hari ini kita sangat butuh terhadap dalil-dalil agama. Untuk siapa? Untuk saya dan orang-orang yang semisal saya. Kenapa? Karena pada hari ini, pada masa kita ini, Mbah Yai Marzuki kan masih hidup. Pada hari ini itu banyak kelompok-kelompok firqah-firqah Muslim yang mereka suka menyalah-nyalahkan ajaran agama Muslim yang lain. Jadi dalam kitab itu ada beberapa ciri-ciri. Kalau jenengan mungkin masih sih Wahabi, apa sih Salafi itu, mungkin ini bisa membuat lebih terang. Jadi mereka ciri-cirinya ada. Apa yang pertama? At-tashkik fiddin. Orang Islam ini dibuat ragu dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh, saya terawih 20, ini terus gak oleh terawih 20, jadi yang bener mulutan, mulai zaman pengen, mulai zaman mbah-mbah dulu tuh mulutan selame kan begitu. Ini ada orang-orang yang menyalah-nyalahkan mulutan, katanya dosa. Bahkan ada salah satu kelompok mereka, makanan yang disuguhkan ketika mulutan itu lebih haram daripada hukumnya haramnya babi. Kan repot. Bahkan ini pernah di Banyuwangi sendiri, itu ada salah satu masjid mengadakan mulutan endok-endokan. Setelah endok-endokan, banyak endok itu diijek-ijek dimasukkan tempat sampah oleh warga sekitar yang beda paham. Kenapa? Karena mungkin kayak gini, ini haram. Yang akhirnya masjid yang tadinya ini campur, ada NU-nya, ada macam-macamnya. Akhirnya wong NU ngamuk. Wong NU kan begitu. Pas tenangnya gitu dulu. Tapi pas orang rusuh, wong metu kabeh. Gitu. Akhirnya alhamdulillah hari ini sudah jadi masjid NU. Nah, itu yang terjadi begitu. Jadi kita dibuat ragu terhadap ajaran kita sendiri. Banyak loh. Wes gak usah tak contoh deh, terlalu banyak. Puji-pujian, mare adang disalahno. Terus apa lagi?
peringatan nuzulul Quran disalahno, Isra Mi'raj disalahno, macam-macam. Ya. Kemudian yang ciri kedua, at-tasqiq fi ulama'id-din, at-tasqiq fi ahli-din. Kita ini dibuat ragu sama kiai ini dewe. Awak dewe dibuat ragu sama ulamanya kita sendiri. Ini yang akhirnya kemudian memunculkan meremehkan ulama, meremehkan kiai. Koyok-koyok awak dewe iki lebih pinter atau paling tidak ilmunya sebanding ambek para kiai. Nah, itu yang bahaya. Jadi ini bukan isapan jempol. Ada tulisan satu karyanya ulama seberang yang berpaham mereka itu Bin Bas namanya, itu punya kitab namanya Hadhihi Mafahimuna. Inilah pemahaman kita. Di situ dia menukil salah satu hadis Nabi tentang bid'ah, bahwasanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang namanya bid'ah, paham dengan bid'ah ini? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Ya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Setiap bid'ah atau setiap kegiatan yang Nabi nggak pernah lakukan, terus sampean lakukan, itu adalah perbuatan yang sesat, kegiatan yang sesat, begitu. Ya, seperti ini, muludan ini. Zaman Nabi ada nggak? Tidak ada. Berarti ini bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Setelah menukil hadis tersebut, Bin Bas ini ngomong dalam kitabnya itu, wahada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah neraka. Kemudian wajaro'a fihi al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i jaro'a itu corolannya wani-wani nih, lancang gitu. Kemudian dengan lancang yang namanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua. Ya. Membagi bid'ah menjadi dua. Padahal Nabi tidak membagi. Wani-wani nih Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Padahal Nabi juga tidak membagi. Nabi itu pokoknya bid'ah ya sesat. Tapi Imam Syafi'i membaginya. Kok wani-wani nih nyalai Kanjeng Nabi. Nah, sampai kalau baca kayak gitu mesti tertarik. Mesti tertarik. Karena apa? Karena mereka sasarannya satu, orang yang pernah mondok. Orang berpendidikan tapi tidak pernah mondok. Makanya paham itu cenderung lebih subur di kampus-kampus yang notabene bukan kampus Islam. Ya, itu. Kenapa? Karena yang diserang itu. Kalau nyerang santri ya dijawab sampai santri kok. Dan nyerang santri gak mungkin loh. Dijawab sampai santri. Yang kedua, orang-orang yang punya background kelam, kemudian dia sedang menuju titik balik. Semua orang itu pernah dilapas, pasti. Dan setiap orang pasti merasa bosan. Suatu saat pasti merasa bosan. Ono wong narkoba, pasti pada satu titik dia pasti akan mosok ngene-ngene tok. Iya kan? Pasti. Wong sak tambeng-tambenge wong itu pasti ada perasaan satu saat dia pengen menjadi lebih baik. Lah ini sasaran empuk. Lek wis di tompo ya, atau kena paham kayak gitu, nah ini sasaran empuk sudah gitu. Jadi gak mungkin terus kiai dadi Wahabi gak ono. Jadi santri dari Wahabi itu berarti kurang mondoknya. Nah itu. Mungkin mondoknya turu-turu tok. Nah tadi. Jadi orang awam pasti akan berpikir ini, sampai mau moco ini, pasti akan berpikir begini. Melok Nabi atau melok Imam Syafi'i? Ayo. Nabi tidak pernah membagi bid'ah. Imam Syafi'i membagi bid'ah. Sampai melok sopo? Melok Nabi atau melok Imam Syafi'i? Ayo saya kita tahu nih. Melok Nabi atau melok Imam Syafi'i? Ya jelas melok Nabi. Kenapa sama beraku jawab? Lah aku ya jelas melok Nabi. Kenapa? Nabi itu tidak pernah berdosa. Ya kan?
Imam Syafi'i bukan nabi, masih banyak luputnya, yang duwe dosa. Makanya melok nabi ae wis. Makanya banyak jargon mereka kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Ojo melok kiai, melok Qur'an ae. Ojo melok kitab, melok hadis ae, kan ngono. Kenapa? Ini produknya produk kiai, iki lek kitabune produknya kiai. Lek hadis produknya sapa? Nabi. Lek sampeyan melok dawuhe kiai, kiai itu sapa? Lek melok Quran iku dawuhe Gusti Allah. Wis padha bener iki. Orang akan mesti tertarik. Sampeyan pilih Quran apa pilih kota Sabina? Ya mesti pilih Quran kan ngono. Iya, pasti pilih Quran. Orang yang awam pasti akan tertarik. Dan kemudian dibuat ragu ambek ulama dewe. Sakjane jawabnya gampang. Gimana jawabnya? Terus mau pikir Imam Syafi'i itu gak meloki Kanjeng Nabi ora. Terus mau pikir Imam Syafi'i itu ngelawan Kanjeng Nabi. Terus mau pikir kiai itu gak tahu sinau hadis sing maca itu. Terus mau pikir kiai gak tahu mondok lah. Terus mau pikir kiai ning waktu nyantri puluhan tahun itu turut tok. Indahnya gak pernah maca hadis itu, gak pernah maca ayat itu, kan begitu. Tapi mereka sudah dicuci otak. Yang akhirnya apa? Akhirnya mereka semakin tajam serangannya. Sampai apa? Karena kita sudah disesat-sesatkan, maka beberapa kelompok dari mereka, tidak semuanya sih, beberapa kelompok dari mereka, karena kita dimusrik-musrikan, maka hukumnya ya kita sama dengan darahnya non-muslim. Artinya halal, makanya masjid dibom, ya, wong Islam dimusuhi, orang pergi ke masjid ditembaki. Kenapa bisa kayak gitu? Karena berawal dari paham yang seperti itu. Meskipun mereka ini banyak berkelompok-kelompok, ada yang ekstrim, ada yang enggak, ada yang anti politik, ada yang masuk politik. Makanya dawuh Mbah Yai Marzuki Mustama, ojo metu teko NU. Nah, gitu. Ojo metu teko NU. Kenapa? Karena hanya NU lah satu-satunya ormas atau jamiah yang di situ menanamkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan cinta terhadap negara. Neng jobone NU ada banyak yang ahlus sunnah, tapi mereka tidak punya yang seperti NU apa? Cinta tanah air. Akhirnya apa? Mereka yang dibela apa? Yang membela ya agama, membela tauhid. Dan mereka nyaman ketika campur dengan yang lain, campur dengan HTI, demo dengan HTI, unjuk rasa dengan HTI, dengan mereka nyaman. Kenapa? Secara akidah mereka oke, ahlus sunnahnya mungkin aman, tapi cinta tanah airnya tidak ada. Makanya ini ojo sampai ucul ke NU. Kenapa? Karena hanya NU lah yang aman ahlus sunnahnya, yang aman juga negaranya. Nah, itu mungkin sekelumit dari apa yang bisa saya sampaikan sebagai apa ya, sebagai kita bisa punya produk apa ya, pondasi lah, meskipun gak ngerti dalile ngene iki, tapi garis besarnya itu. Teman-teman dan saudara-saudara yang dirahmati Allah semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah semakin dekat dengan Ramadan. Kalau tidak salah, kalau tidak ada miss dengan ru'yah, itu insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan pada hari Kamis tanggal 23 Maret. Jadi pas seminggu lagi. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan ini? Maka ada firman-Nya Allah Ta'ala yang saya yakin sampeyan sudah hafal terjemah-terjemahnya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun Mas Turhamun. Tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar apa?
kalian bertakwa. Jadi awal ayat ini yang menarik di sini. Awal ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Allah mewajibkan puasa, ini dibuka dulu wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada kita, sadurunge sampeyan poso, sadurunge sampeyan mlebu Ramadan, ada satu hal yang paling penting untuk disiapkan. Apa? Iman dulu. Ya, iman dulu. Jadi sekuat apa iman kita, setebal iman kita, itu nanti berpengaruh terhadap kualitas Ramadan kita. Ibaratnya kalau ada calon murid yang masuk SMA, maka keberhasilan dia ketika menempuh pendidikan di SMA itu tergantung, pengaruhnya ada, tergantung seberapa mampu dan seberapa cerdas dia menguasai pelajaran ketika SMP. Betul nggak? Nah, SMP ini cuma nilai rata-rata cuma 6,5. Kira-kira menurut SMA favorit iso ranking 1. Ya, enggak bisa. Makanya persiapan itu juga sangat berpengaruh. Kita mau menjalani sekolah 1 bulan, namanya sekolah Ramadan. Maka yang harus kita siapkan bukan kecerdasan, bukan, tapi ketebalan iman. Ya apa caranya mempertebal iman? Mempertebal iman caranya ya dengan memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah. Kalau biasanya Pak Dewi sholatnya 5 waktu, tidak pakai sunnah, maka paling tidak untuk mempersiapkan, mempertebalkan iman ini, ya lek marek sholat wajib itu ditambahi ba'diyah. Ya, sadurunge subuh yo ditambahi qobliyah, kan lho. Lek maune wiridan gak tahu yo ditambahi wiridan. Kayak gitu. Itu dalam rangka mempertebal iman. Kenapa? Sekali lagi karena iman itu berpengaruh terhadap hasil dan kualitas Ramadan kita nanti. Masa Ramadan teman umurnya berapa? Mungkin undang-undang kali itu hampir sama lah. Ya. Kecuali ini mungkin sekitarnya di bawah 40 mungkin ya. Mungkin di bawah 40 semuanya. Kalau kita umur 40 balik umur 15 misalnya, berarti sudah menjalani wajib Ramadan berapa? Umur 40 balik mulai 15 25. Ya 25 kali Ramadan masa ngono-ngono tok. Ya. Merasakan 25 Ramadan masa ngono-ngono tok. Ramadan sing ngono-ngono tok itu ya apa? Ya Ramadan sing penting liyane poso, kancane poso ya poso, ngono. Ya, kancane tarawih ya tarawih, ngono. Kancane tarawih nang masjid ini nang roksi, ngono. Ya kan seperti tarawih. Itu poso-poso ngono-ngono tok. Terus apa mau berubah? Kalau saya mengibaratkan Ramadan itu seperti kita naik gunung. Berat nggak naik gunung? Berat kalau nggak pernah fisik, kalau nggak pernah latihan, kalau nggak pernah nge-gym, nggak pernah lari pagi, berat. Ojo meneh gunung yes, ijen lah wes, yang naiknya cuma 3 kilo. Alah ngos-ngosan men, ya enggak? Saya pakai trolling kan. Weteng itu tambah maju ini. Nah, kalau tidak pernah fisik, kuat kira-kira? Gak kuat, kemana? Tapi kalau kita olahraga rutin, fisik, masya Allah. Saya punya teman, mertuanya umur 70, naik ijen sama turun, itu gandeng putune di rumah troli. Iku turun, dia yang bawa putune troli. Mantune ambek anaknya kalah, ngos-ngosan mantune. Mantune ngos-ngosan. Mertuanya perempuan ini. Ini saya kuat. Tak tanya, sama apa kok resep itu? Saya Ustaz setiap hari itu senam. Oh, pantes ini. Gak pernah libur? Enggak, Ustaz. Saya setiap hari senam. Masya Allah. Ramadan juga begitu.
Sama bayangkan Ramadan itu hampir 24 jam itu suasananya kan ibadah kan. Mulai sahur itu ibadah, duduk badokan. Sahur itu duduk masalah badokan. Masalahnya ada pahala di situ. Makanya sampean mau kuat gak kuat, kadang orang itu gak sahur, alasannya apa? Kuat, gak usah sahur kuat, males, tangi males. Loh, tetap sahur. Kenapa? Masalahnya kalau sampean gak sahur, gak dapat pahala nanti sahurnya. Gak dapat pahala sahur. Berarti masih sampean kuat, tetap sahur. Masih banyu putih tetap sahur, bukan mas? Tetap sahur, meskipun air putih tolong gelegarkan, diniati sahur dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Nah, itu pahala loh. Sahur, mari sahur, wiritan terus subuh. Subuh mestinya di masjid. Mari subuh, kadang di masjid-masjid itu kan banyak yang kuliah subuh. Pulang sudah duha, megawe dalam keadaan puasa sampai maghrib. Maghrib maem ya buka. Soto diantem, gedang goreng diantem, jemblem diantem, cilok diantem, bakso diantem, sego tempong diantem. Akhirnya kemlekar. Turun mudun, wes Allah Akbar ngejai tarawih isya. Iya kan? Tarawih menggeh-menggeh. Marek tarawih gak boleh. Terus tadarusan. Pulang jam 10, jam 11. Setiap hari begitu. Abot gak? Abot. Ayo jalan abot. Ya. Kalau nggak biasa, kalau nggak dilatih ya apa? Seperti naik ijen tadi, toko tengah jalan mudun namanya. Ya. Ramadan nggak dilatih, toko 10 dino mudun namanya. Katanya terawih mudun kabeh namanya. Ya kan? Ayo, kuatnya berapa soft itu kuatnya? Berapa persen itu di masjid kuat terawih itu? Ah, ini nggak tahu latihan jelas ya. Nah, betul nggak? Nah, kayak begitu, makanya harus dipersiapkan. Imannya harus dipersiapkan. Caranya apa? Latihan ibadah. Makanya Nabi Muhammad itu paling sering puasa. Itu di bulan apa selain Ramadan? Di bulan Syaban. Ruwah. Padahal Syaban itu bukan bulan mulia, bukan bulan haram. Bulan haram itu Selo, Besar, Suro, Rejab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Tapi yang paling banyak Nabi puasa di bulan Sya'ban. Buat apa? Li takdimi Ramadan, gaya persiapan Ramadan. Loh, Nabi persiapan masalah dekat. Kan begitu. Nah, kalau sudah masuk Ramadan itu bekal menuju Ramadan. Kita silakan, ayo saya ngajak diri saya dan sampai semuanya persiapan menuju Ramadan. Mumpung ada 7 hari ini latihan ini. Kemudian kalau sudah masuk Ramadan, ya, kalau masuk Ramadan kita sekolah yang api, sekolah yang api, waya mlebu ya mlebu, waya gurune jelasnya kan menjelaskan, kan ngrungokne kan, waya ana PR ya dikerjakno. Nah, nanti ibaratnya anak sekolah SMA 3 tahun, iki lek wis arek sekolah 3 tahun, iki mestine normale tambah pinter atau tetap bodoh? Tambah pinter. Normale ya. Ono arek sekolah SMA 3 tahun, gak tambah pinter, malah tambah bodoh. Iki yang salah sapa? Berarti sekolahnya ini gak anu iki. Sekolah paling anu. Golek proyek kok. Nah, yang salah apa? Prosesnya. Iya kan? Prosesnya yang salah. Mbah gurune gak tau ngajar, mbah dhek gak tau mlebu, mbah kancane mlebu sekolah dhek lenggo nang warung kopi kan gitu. Wayah dijelasne ndak memperhatikan, ada tugas enggak kerjakan. Diseneni malah wanen kan gitu. Betul tidak? Ini prosesnya ya. Prosesnya ada yang salah. Kalau prosesnya yang salah, berarti nanti ojo disalahno sekolahane, apa lulus SMA uteke mage bodoh. Nah, hasilnya Ramadan itu enggak tambah cerdas, bukan. Hasil output dari Ramadan, sekolah Ramadan itu la'alakum tatakun, lebih bertakwa, luwih apik dadi wong apik. Jadi alamat dan apa, tanda bahwasanya Ramadan kita berhasil
itu setelah lulus Ramadan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tandanya. Lek sampean dari sebelum Ramadan terus Maret lulus Ramadan kok pancet ae, berarti ya itu mau sekolahnya mau prosesnya ada masalah. 25 Ramadan bermasalah nggak proses ini? Apa Dewi? Kalau kita merasa 25 kali Ramadan masih bermasalah, terus kapan Pak Dewi bisa menjadikan Ramadan itu yang nggak bermasalah, yang sukses, yang melahirkan pribadi yang lebih baik? Kapan mana? Ayo umum sampean ditakoni malaikat, Mas, sampean butuh pirang Ramadan mana Mas? Jadi lebih baik Mas. Sampean janji piye? 5 mana? 10 mana ya? Iya lah ono catatane maka umurnya sik ono ya kan? Iya kalau umurnya masih ada. Maka satu-satunya solusi itu ya Ramadan tahun ini yang ada di depan mata ini yang harus kita bisa sukseskan. Kudu nek bedone Mas. Ojo Ramadan ngono-ngono tok ae. Akhirnya apa? Yo yang penting poso kan. Kancane poso melok poso. Sing penting poso. Sing penting poso, sing penting gak mangan gak ngombe, ngrasani tetep jalan. Dosa tetep jalan kan ngono. Sing penting poso. Coba diwalik poso iku penting. Lain. Poso itu penting, dia akan menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Tarawih ngono, sing penting tarawih. Akhirnya apa? Yes itu ngono. Tadarusan, sing penting tadarusan. Iya sing penting tadarusan. Ya koncone nyimak Quran gak ngantem ngomong. Sing penting tadarusan. Coba lek tadarusan penting. Yo nyimak kan ngono. Ngono itu Ramadan yang ngono tok. Nah, maka ojo dijuntani tuwek ngono. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayo ini menjelang Ramadan diniatkan lah, paling tidak kita niat dalam hati lek gak Ramadan tahun iki Gusti, terus kapan maneh kula berubah. Ya. Kapan maneh Ramadan saya mosok ping selawe ngono-ngono kan. Kapan? Ya tahun ini. Mungkin kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai berjumpa Ramadan sampai selesai, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berhasil selama hidup yang pernah kita jalani. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau pinter sampai kula cekap semanten wa nafsinkum hadinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.